Oke sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara review rencana pembangunan kos Atta Brani 1. Ya, kali ini setelah kita membahas 9 video sebelumnya, mulai dari fasad, lantai 1, lantai 2, lantai 3, atap, kemudian fasilitas, kemudian instalasi air bersih, kemudian instalasi air kotor, kemudian instalasi listrik. Kali ini kita akan mencoba mereview terkait penggunaan bahan material ya. Nah, untuk bahan material kita mulai dari penggunaan lantai. Di sini lantai utama ya, lantai utama maupun lantai ruangan kita menggunakan granit putih bercorak ya, bercorak seperti ini. Itu kita gunakan ada dua, itu yang satu warna putih itu bercorak, kemudian warna hitam bercorak. Nah, untuk warna hitamnya ini adalah keramik 60-60 juga, kemudian kita bagi dua jadinya 30-60. Sementara keramik putih utamanya yaitu polos bercorak tipe polis, ini ukuran 60-60 juga. Nah, sementara untuk listnya nanti baik di kamar maupun di ruang semua list menggunakan keramik hitam juga, tapi potongan dari 60-60 ini kita bagi 6 jadinya 10x60 seperti itu. Kenapa kita pakai potongan? Karena lebih murah dan lebih mudah jika menggunakan keramik 60-60 yang dibagi 6 dibanding membeli keramik list khusus yang ukuran 10-60 yang sudah jadi seperti itu. Nah, ada untuk kamar mandinya sendiri. Untuk kamar mandi di sini kita gunakan keramik yang ukuran 20 ya. Di keramik di sini untuk keramik kamar mandi, sini ini kita gunakan keramik 20-20. Kemudian nanti untuk dindingnya kita gunakan keramik 20-20 motif yang model tahu seperti itu. Kemudian untuk keramik dinding kiri dan kanan kita menggunakan granit, kita bagi dua, granit 60-60 menjadi 30-60, kemudian kita susun bata. Nah, untuk granit yang wilayah ini kita gunakan warna keramik yang krim seperti itu. Oke sahabat, selanjutnya untuk roster. Nah, untuk roster sendiri baik roster depan maupun roster dalam, roster atas maupun roster samping, semua menggunakan motif roster yang seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita cat, nanti catnya ada bervariasi, ada warna putih, ada krem, kemudian ada listnya warna grey, abu-abu, baik abu-abu gelap maupun abu-abu muda. Ukuran dari roster ini ukuran 20-20 yang ada di pasaran yang gampang dijumpai. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bahan material untuk dinding. Nah, bahan material untuk dinding sendiri ini kita menggunakan bata ringan atau hebel dengan ketebalan 10 mili. Kemudian nanti diplester dengan plester instan ya, plester instan ya. Kemudian acian instan. Nah, kenapa pakai bata ringan? Pengalaman saya menggunakan bata ringan itu jauh lebih praktis, lebih mudah, tidak mudah terkelupas saat ada air. Biasanya dinding ini gampang lembab atau basah kalau menggunakan batu merah, karena batu merah menyimpan air. Sementara kalau bata ringan ketika dia sudah kering, dia aman saat terkena air atau lembab. Kemudian untuk acian plester instan sendiri kita gunakan tebal kisaran 1,5 senti seperti itu, jadi atau bahkan sama 1 senti saja tergantung dari pengaplikasian teman-teman.
Ini juga bisa mengurangi plester biasa yang biasanya 2,5 sampai 3 mili ya. Nah, kita gunakan 2,5 sampai 3 cm. Dengan menggunakan plester insert kita hanya bisa menghemat 1 cm saja seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita menggunakan acian instan juga. Kenapa kita menggunakan acian instan? Acian instan digunakan untuk dinding yang memang harus langsung diaci, karena kalau menggunakan acian biasa itu biasanya harus dibiarkan, plesternya harus dibiarkan dulu sampai betul-betul kering atau susut maksimal, kemudian baru diaci, karena kalau tidak pasti akan menimbulkan retak-retak rambut seperti itu kalau kita langsung aci ya. Nah, dengan menggunakan acian instan kita tidak perlu harus menunggu lama. Ketika di plester hari ini, besok sudah bisa langsung diaci. Nah, itulah kegunaan dari plester maupun acian instan, untuk menghindari retak rambut yang terlalu banyak pada saat pengaplikasian dari semen plester maupun acian. Nah, kemudian lanjut yang keempat adalah septic tank. Nah, untuk septic tank sendiri, bahan yang kami gunakan di sini adalah jenis biotank. Kenapa kita menggunakan biotank dengan ukuran 1502 unit? Posisinya nanti di sini dengan di sini. Karena rata-rata di area ini menggunakan sumur dangkal maupun sumur bor, sehingga untuk menghindari kontaminasi langsung septic tank dengan tanah, sehingga kita menggunakan biotank. Biotank ini bisa langsung diolah, bakteri ini akan mengurai semua sisa kotoran, dan kemudian airnya akan dibuang ke drainase dalam bentuk air yang sudah bagus ya, tanpa mengandung bakteri seperti itu. Kemudian di sisi lain, biotank itu untuk maintenance-nya lebih murah dan lebih mudah, dan harganya juga tidak terlampau mahal, sangat mudah lah dijangkau. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah penggunaan instalasi pipa, baik pipa air bersih, pipa kotor maupun pipa lainnya. Nah, di sini pipa-pipa yang gunakan yaitu pipa yang berkualitas bagus. Di sini kami gunakan pipa merek Power, karena saya sudah biasa menggunakan dan mengaplikasikan di rumah ataupun di beberapa proyek-proyek lainnya menggunakan pipa Power ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kusen. Nah, untuk kusen pintu sendiri ini kita menggunakan kusen kayu bayam, maupun daun pintunya itu daun bayam. Kemudian untuk ventilasi atas ini belum pas apa ya, ini nantinya juga merupakan kusen bayam. Jika yang ber AC kita pasangkan kaca, jika yang tidak kacanya kita lepas seperti itu. Kemudian untuk jendela dan pintu 2. Nah, pintu 2 ini maksud adalah ini yang di lantai 2. Ini pintu 2-nya. Pintu 2 maupun jendela nanti semua ini menggunakan, termasuk jendela ini itu menggunakan bahan kusen aluminium, karena langsung terekspos di luar dan terkena sinar matahari langsung maupun hujan, sehingga kita menggunakan kusen aluminium dengan kaca 5 mm seperti itu ya. Nah, baik jendela maupun pintu aluminium ini maupun partisi itu kita gunakan kaca riben 5 mm ya. Kecuali partisi kita menggunakan kaca polos, karena supaya pencahayaan maupun view-nya langsung terlihat seperti itu. Kemudian untuk pintu kamar mandi ini kita menggunakan pintu aluminium. Kenapa aluminium? Pengalaman kami juga aluminium lebih bagus dibanding PVC. PVC biasanya gampang rusak, apalagi handle-nya itu gampang mudah terlepas, tercopot. Nah,
Kemudian untuk pintu aluminium gampang untuk mengganti ataupun mengubah ataupun mereview jika terjadi kerusakan pada pintu WC tersebut. Kemudian untuk kloset, nah untuk kloset nanti di sini kita menggunakan kloset duduk merek Toto, kemudian jet shower, jet washer maupun kran itu kita menggunakan merek Honda atau merek Washer. Kemudian untuk pintu pagar holo, nah ini pintu pagar holo ya. Nah ini pintu pagar holo kita gunakan tiang utamanya ini 40 x 60 dan tiang dalamnya ini kita gunakan 20-40. Nah sementara untuk pagar sendiri kita kombinasikan dengan GRC. Ini GRC 30-an, lebar 30-an ya, kita bagi dua jadi 15-15. Sama dengan pagar balkon, mini balkon itu sama juga bahannya bersama. Kemudian untuk tangga sendiri kita menggunakan holo juga 40-60 dengan ininya 20-40. Oke. Kemudian lanjut ke atap. Untuk atap sendiri bahan yang kami gunakan seperti review sebelumnya itu kita menggunakan spandek berpasir. Kenapa saya gunakan spandek berpasir? Karena untuk ukuran spandek berpasir ini biasanya lebih tahan terhadap cuaca, baik akibat cahaya matahari biasanya terjadi pemuaian ya, biasanya bunyi keletek pada saat cahaya matahari dan bunyi keletek lagi pada saat cuaca mendung atau hujan. Nah untuk menghindari itu kita menggunakan spandek berpasir dan sebelumnya di bawahnya kita lapisi aluminium foil ya, aluminium foil khusus atap sehingga potensi untuk keletak bunyi itu tidak terlalu terdengar maupun bisa mengurangi efek panas yang ditimbulkan dari spandek tersebut. Kemudian untuk rangkanya sendiri kita menggunakan rangka baja ringan kanal C75 dan ring 25 merek Tasso seperti itu. Kemudian untuk berikutnya beton. Nah beton yang kami gunakan di sini baik kolom praktis maupun balok maupun kolom utama maupun fondasi utama itu menggunakan mutu K275. K275 ini rencana kita menggunakan manual saja karena di sisi lain lahan ini atau lokasi ini tidak terlalu luas. Di samping itu jalan akses ke kosan ini hanya bisa dilalui oleh mobil kecil ya. Untuk mobil truk mixer kayaknya sangat susah sehingga kita menggunakan beton hand mixer atau bisa juga menggunakan campuran biasa seperti itu, campur biasa. Nah untuk waterproofing sendiri baik di kamar mandi maupun di talang, sebelum kita lapisi keramik kita harus waterproofing menggunakan sika yang bahan semen. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kebocoran yang terjadi pada saat sudah digunakan seperti itu ya. Kemudian untuk shower pemanas air, kita menggunakan pemanas air seperti ini yang listrik, pemanas air listrik itu menggunakan listrik masing-masing kamar. Bagi penghuni yang ingin menggunakan pemanas air, ini instalasinya sudah disiapkan, ditanam semua sehingga jika penghuni membutuhkan pemanas air tinggal dipasang pemanas airnya. Dan jangan khawatir teman-teman, pemanas air ini sudah dilapisi 2 perlindungan. Jadi kita sudah pasangkan MCCB yang anti kontak ya, anti strom seperti itu. Jadi selain unit ini sudah dilengkapi MCCB anti kontak, kita juga akan pasangkan MCCB tersendiri di dalam kamar ini. Jadi di sini ada 3 MCCB, 1 MCCB lampu, 1 MCCB stop kontak dan 1 MCCB spesial atau khusus untuk yang anti kontak
anti setrum yang hanya berfungsi untuk menyala atau menghidupkan pemanas air ini, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke plafon. Nah, plafon ini mungkin tidak terlihat ya. Jadi plafon, keseluruhan plafon yang bukan area basah atau yang berpotensi ada rembesan itu kita menggunakan plafon gipsum, utamanya kayak selasar, ruang utama, kamar itu menggunakan plafon gipsum tebal 9 mm. Kemudian untuk area basah maupun depan ini area basah, kemungkinan area basah termasuk di kamar mandi itu kita gunakan plafon GRC tebal 3 mili, seperti itu. Kemudian untuk lampu sendiri, lampu kamar maupun lampu selasar kita menggunakan lampu downlight ya 17 watt. Nah, itu 17 watt. Untuk kamar itu masing-masing satu kamar, karena menurut dengan kami cahaya lampu 17 watt untuk ukuran downlight itu sudah mampu menyinari atau sudah sesuai melebihi kebutuhan penglihatan manusia, karena kebutuhan untuk penerangan yang standar untuk manusia itu sekitar 300 ya, 300. Sementara untuk downlight sendiri itu sudah bisa sampai 600 lumennya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke saklar. Nah, saklar ini saklar maupun stop kontak. Nah, saklar nanti akan ada di sini. Ini saklar untuk lampu maupun lampu luar. Kemudian saklar di sini satu juga untuk penerangan. Saklar dan stop kontak yang kami gunakan ini langsung bermerek Panasonic ya. Kita gunakan merek Panasonic. Kemudian untuk glass block yang area dinding ya, glass block untuk area dinding. Ini semua glass block kita gunakan glass block ukuran bening, ukuran 20x20 atau 25x25 jika ada. Kita gunakan ini glass block sesuai dengan lebar dan tinggi dari lahan atau dinding yang akan dipasangkan glass block. Nah, glass block juga ini kita akan pasang di kamar mandi untuk pencahayaan. Selain dari roster keramik ya, ini roster keramik yang sudah jadi biasa ada di toko. Ukurannya biasanya 20x40 atau 25x45. Nah, ini dipasang untuk ventilasi atau sementara glass block untuk pencahayaan, seperti itu. Kemudian untuk pompa air di sini kita gunakan Shimizu ya, baik pompa hisap maupun pompa dorong nanti kita gunakan Shimizu di sini. Kemudian untuk tandon sendiri kita gunakan tandon merek Penguin ukuran 1200, seperti itu. 1200. Untuk cat sendiri, untuk cat dalam kita menggunakan Dulux interior, termasuk cat untuk plafon itu kita gunakan Dulux interior. Kemudian untuk yang di luar ini kita menggunakan Dulux Aqua Shield. Ada yang warna krem, ada yang warna dark grey. Nah, ini semua untuk luar atau expose yang terkena langsung cuaca itu kita gunakan Dulux Aqua Shield. Sementara untuk yang warna putih, area tali-tali air atau expose di depan ini kita juga menggunakan Dulux Aqua Shield warna putih ya. Begitupun les-les dari kusen maupun kanopi beton yang ada di depan. Nah, ini termasuk roster yang langsung terkena cuaca itu kita menggunakan semua Dulux Aqua Shield yang anti terhadap cuaca ya, seperti itu ya. Kembali lagi untuk keramik, tadi kita gunakan 60-60. Nah, ini juga kita gunakan 60-60, tapi kami gunakan granit yang motif kayu warna coklat, kemudian kita bagi dua, kemudian kita susun bata, jadi kayak berselang-seling ya. Tapi di gambar ini tidak,
tapi nanti ini kita akan buat selang-seling seperti itu. Sama dengan lantai balkon kanopi menggunakan keramik yang sama, motif kayu, ukuran 60-60 yang dibagi dua. Oke sahabat, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.